Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesehatan dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Soti Sumurid dengan NIM 01230990. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Profil Penggunaan dan Interaksi Obat di RSUD Anutapura Palu. Baik, yang pertama pendahuluan. Diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular yang relevansinya terus meningkat di dunia maupun di Indonesia. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan glukosa darah akibat gangguan ekskresi insulin karena insulin atau keduanya. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, diabetes mellitus dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, neuropati, hingga amputasi, sehingga salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus. Yang berikutnya, berdasarkan hasil survei SKI tahun 2023, prevalensi diabetes mellitus pada penduduk usia di atas 15 tahun berdasarkan pemeriksaan gula darah mencapai 11,7%, sedangkan berdasarkan diagnosis doser sebesar 2,2%. Kasus diabetes di Indonesia terus mengalami peningkatan, termasuk di Sulawesi Tengah, yang dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat, kurangnya aktivitas fisik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diabetes mellitus masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, yang berikutnya itu celah peneliti. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan terapi kombinasi anti-diabetes masih sering menimbulkan potensi interaksi obat. Penelitian Kusnawati dan Nabila 2025 melaporkan bahwa terapi kombinasi metformin dan glibenclamide merupakan regimen yang paling banyak digunakan pada pasien diabetes mellitus kedua. Sedangkan penelitian Aini et al. Tahun 2024 menyatakan bahwa penggunaan terapi kombinasi memiliki potensi yang tinggi menyebabkan interaksi obat apabila tidak dilakukan pemantauan secara optimal. Namun demikian, penelitian mengenai profil penggunaan obat dan antidiabetes potensi interaksi obat di RSUD Anutapura Palu masih belum banyak dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dan berikutnya, data kunjungan RSUD Anutapura Palu. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari rekam medik Anutapura Palu, selama periode tahun 2025 tercatat jumlah kunjungan pasien diabetes mellitus mencapai 2.892 pasien. Tinggi kunjungan angka kejadian terlihat pada awal tahun dengan jumlah pada bulan Januari sebanyak 312 pasien dan kembali mengalami peningkatan signifikan di akhir tahun, yaitu November sebanyak 298 pasien serta di bulan Desember sebanyak 275 pasien. Meskipun terjadi fluktuasi sehingga setiap bulannya rata-rata kunjungan pasien tetap berada pada angka yang cukup tinggi, dengan rata-rata pasien per bulan adalah sekitar 241 pasien. Yang berikutnya, kunjungan pasien diabetes mellitus di rumah sakit ini didominasi oleh kelompok usia dewasa hingga lansia sekitar 40 hingga 79 tahun. Selain pasien umum, diabetes mellitus juga ditemukan sebagai faktor resiko signifikan pada ibu hamil yang berobat di Poliklinik Kia RSUD Anutapura Palu, di mana riwayat diabetes mellitus di keluarga mencapai 59,8% di antara responden peneliti kasus kontrol. Data menunjukkan adanya tantangan pada perlakuan kontrol kadar gula darah. Yang berikutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tertarik untuk melakukan bagaimana profil penggunaan obat antidiabetes di RSUD Anutapura Palu. Dan kedua, bagaimana potensi interaksi obat pada pasien diabetes mellitus di RSUD Anutapura Palu. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui profil penggunaan obat antidiabetes pada pasien diabetes mellitus di RSUD Anutapura Palu, meliputi jenis obat, pola terapi, dan jumlah obat yang digunakan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui interaksi penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus di RSUD Anutapura Palu. Yang
Yang berikutnya yaitu definisi hipertensi, di mana diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau sekresi insulin, kerja insulin atau kombinasi keduanya. Yang berikutnya klasifikasi kadar glukosa darah. Menurut Perkumpulan Endokrin Indonesia atau PERKIN 2025 dan American Diabetes Association atau ADA adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi normal glukosa darah kurang dari 100 mg per desiliter. Glukosa darah 2 jam pp per TTGO kurang dari 140 mg per desiliter. Pradiabetes glukosa darah puasa yaitu 100 sampai 125 mg per desiliter. Untuk yang diabetes mellitus itu glukosa darah puasanya yaitu lebih dari 126 mg per desiliter. Yang berikutnya etiologi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan produksi insulin, resistensi insulin atau kombinasi keduanya. Pada diabetes mellitus tipe 2, penyebab utama adalah resistensi insulin yang terjadi dengan penurunan fungsi sel beta pankreas secara progresif. Yang berikutnya patofisiologi. Pada kondisi normal, insulin membantu glukosa darah masuk ke dalam sel sehingga sebagai sumber energi. Pada diabetes mellitus terjadi gangguan sekresi insulin atau resistensi insulin. Yang berikutnya terapi diabetes mellitus. Penatalanaan diabetes mellitus bertujuan untuk mengendalikan kadar glukosa darah agar tetap dalam batas normal dan mencegah terjadinya komplikasi. Terapi yang diberikan dapat berupa obat anti diabetes oral maupun insulin secara kondisi klinik dari pasien. Yang berikutnya hipotesis, yaitu yang pertama profil penggunaan obat anti diabetes pada pasien diabetes mellitus di RSUD Dr. Palu meliputi jenis obat, pola terapi, dan jumlah obat yang digunakan. Yang kedua yaitu interaksi penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus di RSUD Dr. Palu berdasarkan penggunaan kombinasi anti diabetes memiliki potensi tinggi menyebabkan interaksi. Yang berikutnya desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan retrospektif menggunakan data rekam medis pasien diabetes mellitus. Desain ini digunakan untuk menggambarkan profil penggunaan obat anti diabetes dan mengidentifikasi proses potensi interaksi obat pada pasien di rumah sakit dalam satu periode waktu tertentu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan pola penggunaan dan profil klinis pasien tanpa melakukan interferensi. Yang berikutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Palu. Waktu penelitian dirancang berlangsung pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2026, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data hingga penyusunan menjadi laporan penelitian. Populasi sampel. Populasi penelitian adalah seluruh pasien yang didiagnosis diabetes mellitus dan menjalani pengobatan di RSUD Dr. Palu selama periode Januari hingga Desember 2025. Sampel penelitian adalah pasien diabetes mellitus yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu proportion sample. Baik, yang berikutnya ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel independen, di mana variabel independen merupakan karakter demografik, yaitu usia, jenis kelamin. Yang berikutnya jumlah obat, jenis obat, dan polifarmasi. Yang berikutnya terapi tunggal atau kombinasi. Yang kedua variabel dependen, yaitu potensi interaksi obat ada atau tidaknya dan tingkat keparahannya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan ke unit milik RSUD Dr. Palu. Data yang diambil dari petugas adalah data rekam medis pasien pada bulan Januari hingga Desember tahun 2025 yang didiagnosis menderita diabetes mellitus di RSUD Dr. Palu pada tahun 2005. Data rekam medik yang diambil yaitu sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Dilakukan pengumpulan secara retrospektif yang bersumber dari data sekunder rekam medis pasien dan lembar resep yang mencakup nama obat dan dosis, frekuensi, serta riwayat penggunaan obat lainnya yang berpotensi berinteraksi. Yang berikutnya instrumen penelitian.
Yang pertama yaitu lembar pengumpulan data atau LPD untuk mencatat profil pasien dan data pengobatan dari rekam medik. Yang kedua yaitu pedoman standar yang digunakan, yaitu Perkin 2005 dan American Diabetes Association untuk diabetes mellitus, kriteria BERS 2023 untuk keamanan obat pada pasien dan lansia, serta literatur interaksi obat seperti MIMS, Drug Interaction Checker atau aplikasi Medcare. Baik, demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesehatan dan salam kebaikan.